Perkenalkan, nama saya Yaki Ardana dengan NIM akhiran 272. Perkenalkan, nama saya Prabowo dengan akhiran NIM 273. Perkenalkan, nama saya Adis Rajendra Gracia Purnomo dengan NIM akhiran 271. Perkenalkan, nama saya Erik Bastian dengan NIM akhiran 275. Perkenalkan, nama saya Axel Rusdirandika Febriano dengan akhiran NIM 269. Perkenalkan, nama saya Dan Surya Bahari dengan akhiran NIM 292. Perkenalkan, nama saya Faisal Kurniawan dengan NIM 281. Jam 4 kita ada kelas ya? Udah, nggak usah masuk, absen aja. Absen tapi tidak masuk kelas. Itu salah satu bentuk korupsi loh. Absen bukan sekedar formalitas ya teman-teman. Itu adalah bentuk kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Absen berarti kita itu jujur sebagai mahasiswa. Dengan kita tidak absen, kita bisa merugikan proses belajar dan hak mahasiswa lain, merusak integritas akademik dan diri sendiri. Selain itu termasuk tindakan tidak etis karena bentuk korupsi akademik itu sendiri. Kamu kenapa golput sih? Nggak mau milih? Kalau aku sih emang percaya mereka berdua ya, jadi nggak masalah mau bawa apa yang jadi ketua, oke aja menurutku. Nah, dalam pelaksanaan praktek demokrasi di kampus itu yang pertama itu kita harus menghargai perbedaan dan menguatkan kebersamaan. Kita harus menghargai perbedaan orang lain. Lanjut. Selanjutnya ada sampaikan pendapat dengan santun dan bertanggung jawab. Sampaikan pendapat dengan santun dan bertanggung jawab untuk menciptakan mufakat bersama dengan damai. Dan yang ketiga, kita harus melibatkan diri dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kemudian, demokrasi di kampus awal dari perubahan bangsa. Guys, kan kita belum ada contoh nih. Gimana kalau kita milihnya dengan cara voting? Kan udah ada 2 kandidat. Sama Bowo. Benar. Setuju. Jadi siapa yang milih Pak Is? Angkat tangan. Aku milih Pak Is apa Is? Kalau aku sendiri sih milih Bowo. Kalau Aga gimana? Kalau aku ngikut aja dan Ngikut tuh gimana? Itu tadi adalah contoh pemilihan umum dan pendidikan politik di lingkungan kampus. Beberapa nilai yang perlu kita untuk terapkan. Yang pertama, ada kenali hak dan kewajiban sebagai pemilih yang cerdas. Lalu tingkatkan literasi politik untuk keputusan yang tepat. Lalu pilih pemimpin yang berintegritas dan peduli pada kebaikan bersama. Dan yang terakhir, kawal proses pemilu secara luber-jurdil. Nah, seperti yang sudah dilihat tadi, ada satu mahasiswa yang memilih untuk golput atau tidak memihak di satu sisi manapun. Dan itu tidak untuk disarankan. Maka dari itu mari gunakan hak suara kalian jika ada pemilihan suara dimanapun itu.
hukum berkeadilan di kampus harus ditegakkan. Salah satu caranya adalah menegakkan aturan secara adil tanpa pilih kasih, utamakan transparansi dan akuntabilitas, awasi dan laporkan pelanggaran dengan berani. Keadilan di kampus menciptakan lingkungan belajar yang bermartabat. Nah, tadi merupakan salah satu contoh penerapan keadilan hukum di kampus yang dimana ada mahasiswa yang dibully dan ada pelaku. Sehingga dengan case seperti tadi harusnya ada pengawasan dan juga pengawasan yang objektif dan profesional. Sehingga nantinya bisa mendapatkan lingkungan yang aman dan bermartabat. Mohon maaf menunggu waktunya. Apakah benar kalian mengambil uang saudara ini? Kenapa kalau ngambil? Jangan gitu bang, kita tuh berteman harus gimana uangnya? Ini di kampus. Balikin. Dulu uangnya berapa? Nah, ini uangnya. Tanya dulu uangnya berapa? Tadi 35.000 Bang. 35.000 itu dulu. Cek dulu. Nggak boleh gitu bang, kita sama-sama mahasiswa Pas Bang. harus menciptakan suasana belajar yang aman. Nggak boleh kayak gitu ya, jangan diulangi. Ya bang. Korupsi itu tidak selalu berkaitan dengan uang. Dalam kehidupan perkuliahan, tindakan tidak jujur seperti menitipkan absensi saat tidak mengikuti perkuliahan juga merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan. Perilaku ini juga tidak memberikan keuntungan kepada mahasiswa dan bertentangan dengan nilai kejujuran serta tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Kebiasaan kecil yang dianggap sepele dapat membentuk budaya ketidakjujuran. Jika dibiarkan, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi lebih besar dan dapat merugikan lebih banyak pihak. Membangun integritas itu dimulai dari diri sendiri. Seperti hadir sesuai kenyataan merupakan bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Kejujuran adalah kunci dari pendidikan yang berkualitas. Pemilu yang jujur dan adil memerlukan partisipasi aktif dari mahasiswa. Dengan menggunakan hak pilih secara baik, bijak, dan berdasarkan informasi yang benar, mahasiswa turut menentukan arah pembangunan bangsa. Dari bagaimana fakultas, jurusan, dan kampus itu sendiri nanti ke depannya dipimpin oleh siapa. Penegakan keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tapi juga tentang melindungi korban dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang. Keadilan hadir ketika setiap orang diperlakukan dengan hormat dan ketika tindakan yang merugikan orang lain tidak dibiarkan begitu saja. Menegur yang salah itu bukan mencari musuh. Justru dengan menegur yang salah kita adil dalam menciptakan lingkungan yang aman, asli, dan saling menghargai. Mungkin semua ini terlihat sederhana, sebuah kursi kosong yang tetap dianggap hadir, sebuah suara yang menentukan pilihan. Dan seseorang yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Namun dari hal kecil itulah sebuah budaya terbentuk. Budaya untuk jujur atau berbohong, budaya untuk peduli atau mengabaikan. Budaya untuk berdiri semua yang benar atau membiarkan yang lemah berjuang sendirian. Kita sering menunggu perubahan datang dari tempat yang jauh. Padahal perubahan bisa datang dari kita sendiri. Dari cara kita memperlakukan teman dan dari keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan. Karena pada akhirnya masa depan bukan dibentuk oleh kata-kata, akan tetapi
oleh pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari.